Anda melihat ini ada tujuan yang baik kan pasti? Atau Anda melihat ini bisa disalahgunakan? Ya, ya. Pertama, spektrum soal persoalan ekstremisme itu luas, Mbak. Pertama ada ekstremisme kalau di sini ya, ekstremisme tanpa kekerasan. Yang kedua ekstremisme kekerasan tanpa mengarah ke ke terorisme. Yang ketiga ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme. Nah itu yang mana yang harus diukur? Jangan sampai kemudian kita masih ingat kita punya pengalaman Pak Menteri Agama misalnya melarang bercelana cingkrang. Itu kan menjadi orang publik punya pengalaman. Kalau pengaturan yang nggak ketat, pengaturan yang nggak strict, kalau dalam bahasa pidana lex stricta gitu, berpotensi jadi karet. Berpotensi menjadi, bisa jadi ya ke depan stigmatisasi baru kepada kelompok tertentu. Nah ini yang tadi Bang Ihsan khawatirkan dengan definisi baru ini yang nggak jelas sumbernya di mana, berpotensi ke arah sana. Kalau menurut Anda ekstremisme tanpa kekerasan itu nggak apa-apa? Ekstremisme dengan kekerasan baru itu apa-apa? Atau kedua-duanya sama? Kalau kemudian ada keyakinan yang memang dia bagian dari konservatif, karena tidak jelas indikatornya, tidak jelas misalnya definisinya, dituduh bagian dari ekstremisme juga, itu jadi kemudian masyarakat memandang, oh ini orang ekstrim nih, orang menuju teroris nih. Oke. Itu yang kemudian. Oh Anda ingin mengatakan nggak apa-apa ada orang yang punya pemikiran sangat konservatif yang kemudian itu dinilai sangat ekstrim gitu, selama dia tidak mengajak untuk atau tidak melakukan aksi kekerasan tidak masalah. Jangan sampai ada orang yang bersikap konservatif, ekstremis, kemudian dia langsung bisa dituding sebagai calon teroris. Iya benar, apalagi misalnya ada di dalamnya misalnya pemolisian masyarakat kemudian juga dilibatkan untuk ke arah sana. Kalau itu mungkin malah berpotensi segregasi di masyarakat. Oke, saya mau tanya Bung Isnur misalnya sebagai contoh beberapa tahun lalu kan cukup ramai. LPDP, lembaga yang memberikan beasiswa dari Kementerian Keuangan, di mana para penerima beasiswanya itu selalu ditanya ukuran-ukurannya ada yang bersifat keyakinan, mengapa tidak memakai simbol ini, mengapa tidak pakai ini, yang bersifat sebagai ranah pribadi masuk ke soal keyakinan. Apakah kebijakan-kebijakan pejabat publik seperti ini termasuk bisa dibilang ekstrim yang nggak apa-apa karena tidak kekerasan? Dalam konstitusi kita, Mbak Rosi, dijamin itu. Orang dilindungi punya keyakinan yang konservatif seperti itu. Jangan sampai kita kemudian melakukan pengaturan yang berpotensi melanggar konstitusi, melanggar hak asasi manusia. Jadi buat Anda tidak apa-apa pejabat publik mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat. Itu nggak boleh. Nah, itu tadi pertanyaan saya. Misalnya contohnya LPDP Kementerian Keuangan. Itu melanggar konstitusi, tentu tidak boleh. Kalau sampai misalnya ukuran-ukuran jilbabnya, celana cingkrangnya dipermasalahkan. Kalau terorisme kan jelas ukurannya seperti apa, itu yang disebut Pak Ihsan tadi. Oke, Pak Boy misalnya, apakah tadi terlihat dalam perilaku sehari-hari, tindakan sehari-hari, apakah ini juga buat pejabat publik dari keputusan-keputusannya atau kebijakan-kebijakannya misalnya? Ya, dalam Perpres ini tidak mengatur bentuk-bentuk tindakan secara hukum ya. Itu pertama harus saya tegaskan dulu. Tidak ada pengaturan tindakan secara hukum terhadap pelanggar. Yang ada adalah proses pencegahan dengan memberikan edukasi, literasi. Karena kekerasan yang terjadi itu bukan saja kekerasan yang bersifat fisik, tetapi juga yang non-fisik. Misalkan kekerasan dalam kata-kata, ekstremisme berbasis kekerasan ini, misalkan hate speech, ujaran kebencian, itu adalah bagian yang menjadi target untuk dilakukan sebuah proses edukasi. Kita harus luruskan bahwa budaya di dalam penggunaan sosial media tentunya tidak seperti itu. Itu antara lain ya. Jadi kita menyasar juga bagian-bagian ke sana lebih kepada mengedukasi publik agar dapat menggunakan sosial media dengan baik dan benar, tidak dijadikan ajang untuk menghujat. Kemudian ini tidak ditandai dengan tampilan fisik ya, tetapi dengan sikap, perilaku, mindset yang mengarah kepada suatu kondisi intoleran. Ya, itu tadi kan, maaf Pak Boy, maksudnya kalau kita bicara soal pejabat publik misalnya, dari sisi mindset, dia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang juga mengikuti apa yang menjadi pola pikirnya. Ketika dia punya pola pikir yang intoleran, maka dia akan juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat intoleran. Termasuk tadi soal menyeleksi siapa yang dapat beasiswa atau tidak. Benar.
Jadi ini juga menyasar kepada kementerian lembaga, baik secara internal dalam upaya meminimalisir atau meniadakan potensi ancaman ekstremisme berbasis kekerasan di dalam lingkungan kerja masing-masing, juga tentu diharapkan dapat memberikan sebuah edukasi kepada pihak keluarga dan masyarakat. Dalam hal kebijakan, tentunya juga demikian, karena saya yakin kalau pejabat publik, pejabat negara, pasti acuannya, azasnya dalam memimpin organisasi adalah konstitusi negara dan Pancasila.